Ya, selamat pagi. Pagi Bu. Oh, iya. Bu Nunuk sudah gabung belum? Sudah ada Bu. Oh iya. Moderatornya Bu Nunuk. Siap. Iya, kita mulai saja Bu Sabta sebagai penguji, Bu Rosa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Ibu-ibu Dewan Penguji yang saya hormati, mahasiswa Dimas Febrian, mahasiswa kelas alih jenjang akan mempresentasikan proposal penelitiannya yang berjudul hubungan pemberian cairan preloading dengan hemodinamik pada pasien operasi SD dengan spinal anestesi di RSUD. Nanti jalannya sidang hari ini adalah presentasi 15 menit dari yang mahasiswa bersangkutan. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dari dan dilanjutkan jawab dengan anggota baik ibu-ibu dan siswa yang sedang berlibur lebaran. Kita mulai saja sidang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Ya, waktunya kita maaf Bu, putus-putus suaranya. suara saya putus-putus kah? Iya Bu, sekarang udah tidak. Oke. Boleh dimulai Bu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Sabta Rahayu MSPD NSM Plus selaku penguji. Yang kedua yang saya hormati juga Ibu Dr. Lutfi Purwanti STEP MKes selaku pembimbing dan sekaligus penguji. Yang ketiga yang saya hormati Ibu Rosa Delima F1 SKP MKes sekaligus penguji, selaku pembimbing sekaligus penguji. Dan tidak lupa rekan-rekan mahasiswa prodi AJ3. Perkenalkan, nama saya Febrian. Dalam kesempatan pagi ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul hubungan pemberian cairan dengan hemodinamik pada pasien operasi seksio sesarnya spinal anestesi di RSUD Cibinong. Latar belakang. Seksio sesaria atau SC merupakan suatu tindakan pembedahan melalui sisi dinding abdomen dan uterus untuk mengeluarkan janin, plasenta dan tubuhan, menurut Fajriani 2016. Perubahan hemodinamik yang terjadi akibat anestesi spinal merupakan efek penurunan resistensi vaskular sistemik yang akan dikompensasi oleh tubuh dengan meningkatnya kardiak output, sehingga dapat dikatakan bahwa tekanan darah adalah suatu dari sekian banyak perubahan yang ditimbulkan oleh anestesi spinal pada sistem kardiovaskular menurut Anamdal 2017. Selain potensi dan frekuensi denyut nadi, terjadi juga main arterial pressure atau MAP. MAP adalah tekanan darah antara sistolik dan diastolik karena diastolik berlangsung lebih lama daripada sistolik. Maka MAP setara dengan 40% tekanan sistolik ditambah 60% dengan tekanan diastolik. MAP kurang dari 70 mmHg dapat dikategorikan sebagai kondisi hipotensi menurut Hidayat 2020. Pemberian preload atau memberikan cairan sebelum tindakan terbukti dapat menurunkan angka kejadian hipotensi. Pada beberapa penelitian terdahulu dikatakan bahwa preload dengan cairan koloid lebih efektif dibandingkan kristaloid dalam mencegah dan mengatasi hipotensi akibat spinal anestesi. Seksio sesaria merupakan tindakan pembedahan yang dalam prosesnya menggunakan jenis spinal anestesi. Dalam perubahan pembiusan memerlukan pemantauan atau monitoring sehingga dapat proses tindakan operasi dapat berjalan lancar. Pemantauan ini sangatlah penting dilakukan karena bila mana efek-efek dari spinal anestesi ini dapat mengganggu berjalannya operasi dan dapat ketidaknyamanan pada pasien.
Fenomena seperti ini kerap kali terjadi pada seksio sesarian dengan pembiusan spinal. RSUD Cibinong merupakan salah satu rumah sakit dengan tipe B, di mana rumah sakit ini merupakan rujukan regional di daerah Kabupaten Bogor. Angka persalinan dengan seksio sesarian pada bulan Desember mencapai 62%. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan pemberian cairan preloading dengan hemodinamik pada pasien seksio sesarian spinal anestesi di RSUD. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan preloading cairan dengan perubahan status hemodinamik pada pasien operasi seksio sesarian dengan spinal anestesi di RSUD. Tujuan khusus diketahui jumlah pemberian preloading pada pasien operasi seksio sesarian dengan spinal anestesi di RSUD. Nomor 2, diketahui status hemodinamik pada pasien seksio sesarian dengan spinal anestesi di RSUD. 3, diketahui keratan hubungan pemberian cairan preloading dengan status hemodinamik pada pasien seksio sesarian dengan spinal anestesi di RSUD. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian dapat diharapkan dapat memberikan informasi yang ilmiah tentang bagaimana gambaran hemodinamik pasien operasi seksio sesarian dengan spinal anestesi, khususnya yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor. Manfaat praktis. Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai perwujudan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dan menambah wawasan baru bagi peneliti dalam ilmu keperawatan anestesi. Manfaat bagi responden. Sebagai media informasi bagi responden tentang preloading terhadap perubahan hemodinamik pada seksio sesarian di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor. Manfaat bagi institusi, menambah perpustakaan dan referensi untuk meneliti selanjutnya dalam ilmu keperawatan terkait gambaran preloading terhadap hemodinamik pada pasien operasi seksio sesarian dengan spinal anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor. Manfaat bagi rumah sakit, sebagai bahan masukan bagi rumah sakit untuk memberikan tindakan anestesi kepada pasien, khususnya pada pasien seksio sesarian dengan spinal anestesi, agar keluhan yang dirasakan pasien dapat diatasi. Kerangka teori yaitu pasien seksio sesarian, teknik anestesi regional spinal anestesi dibagi dua menjadi vasodilatasi dan blok simpatis. Terjadilah perubahan hemodinamik. Faktor-faktor yang mempengaruhi mencegah perubahan status hemodinamik itu preloading cairan perioperatif, 2, infiltrasi dengan vasokonstriksi, 2, leg wrapping, 4, pengaturan posisi tubuh pasien. Selanjutnya itu hipotensi dan bradikardi menurut Hardianto 2018. Rangka konsep variabel independen pada penelitian saya ini adalah preloading cairan preoperatif, dan variabel dependennya adalah perubahan hemodinamik. 1, tekanan darah, dan 2, variabel pengganggunya adalah faktor-faktor yang mencegah perubahan status hemodinamik, infiltrasi, vasokonstriksi, leg wrapping, dan pengaturan posisi. Metode penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian saya menggunakan jenis penelitian observasional analitik dan desain penelitiannya konsesional. Dengan populasi pada bulan Desember tahun 2022 terdapat 62 pasien seksio sesarian dengan spinal anestesi. Maka didapat sampel yaitu 54 responden dan teknik pengambilan sampling dengan accidental sampling. Tempat dan waktu IBS RSUD Cibinong pada bulan April sampai Mei 2023. Variabel bebasnya preloading cairan dan variabel terikatnya status hemodinamik. Definisi operasional. Variabel pertama, preloading cairan. Definisi operasionalnya banyaknya pemberian cairan preloading yang diberikan pada pasien yang akan dilakukan seksio sesarian melalui ambulans selama 10 menit sebelum pemberian sebanyak 10 cc kilogram berat badan. Alat ukur. Lembar observasi yang berisikan jumlah cairan yang diberikan. Hasil ukur yang pertama kurang dari 500 ml, yang kedua lebih sama dengan 500 ml. Skala ukurnya ordinal. Variabel yang kedua, hemodinamik, memonitoring kondisi fisiologis pasien secara non-invasif. Dan parameter non-invasif untuk menilai hemodinamik pada pasien pernapas adalah pernapasan, tekanan darah, dan heart rate atau respirasi. Dan alat ukur yang digunakan adalah bedside monitor, lembar observasi yang terdiri dari hasil ukuran tekanan darah. Hasil ukurnya yang pertama adalah tidak ada perubahan hemodinamik, dan yang nomor 2 adalah perubahan hemodinamik. Skala ukurnya nominal. Jenis dan teknik pengumpulan data primer secara observasi dan rekam medis. Instrumen penelitian, bedside monitor, lembar observasi, dan rekam medis pasien. Prosedur penelitian, 1, tahap penelitian, 2, tahap pelaksanaan, dan 3, tahap akhir. Pengolahan data, editing, coding, entry data, cleaning,
tabulating dan tabulating. Analisa data yaitu ada dua, analisis univariat dan analisis bivariat. Etika penelitian. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 yaitu menghormati atau respect of human dignity dan kemanfaatan atau beneficence dan keadilan atau justice. Yang terakhir adalah privasi dan kerahasiaan. Sekian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Moderator dulu. Terima kasih. Ya, 11 menit Anda gunakan waktu untuk presentasi. Selanjutnya saya buka termin pertama untuk 2 pertanyaan. Silakan audiens. Di sini ada 5 audiens. Ya. Silakan pertanyaannya. Ronald, ada Yohandri, ada Asmail, Hendy. Silakan. Oh, sedang sibuk operasi. Ya, saya tutup saja. Tidak ada termin pertanyaan, tidak ada yang merespon. Jadi saya langsung kepada Ibu Dewan Penguji, Ibu Sapta Noamparani. Waktu sepenuhnya saya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Nunu atas waktu. Ya, selamat pagi juga Bu Rosa. Ya, Bismillah ya, kita di sela-sela persiapan Lebaran mudik masih menguji ini demi Mas Dimas ya. Oke. Nah, saya ucapkan selamat ya, sudah sampai tahap ini, walaupun sempat tertunda beberapa kali, tapi harus tetap semangat. Tulisannya sudah lumayan lah, ya. Saya katakan sudah lumayan ini ya. Jadi saya ingin klarifikasi beberapa hal. Ini Anda ambilnya preloading ya. Misalnya apa ngambil preloading? Padahal kan masalah yang lain banyak. Alasan utamanya sebenarnya karena banyak pasien yang terjadi di rumah sakit saya sendiri itu. Ya, terjadi apa? Bagaimana Bu, maaf? Terjadi apa? Terjadi hipotensi setelah dilakukan pembiusan, Bu. Setelah hipotensi, setelah pembiusan. Dan biasanya jika terjadi hipotensi tersebut, kita di sini menggunakan obat vasopresor, Bu. Untuk mencegah penggunaan obat vasopresor yang berlebih, saya mengambil makanya alasan saya mengambil judul penelitian preloading cairan ini. Oke, jadi kasusnya berapa itu berdasarkan studi pendahuluan Anda? Pada bulan Desember tahun 2022 terdapat 62 pasien seksoseseria dengan anestesi spinal. Yang mengalami hipotensi? Rata-rata semuanya mengalami, Bu. Hampir 90% mengalami. Enggak ditulis di situ ya? Tapi di latar belakangnya belum saya masukkan, Bu. Di latar belakang dari ada berapa? Dari 60 berapa tadi? 62 pasien. 62 yang kejadian? Hampir kira-kira 90%-nya terjadi hipotensi. Anda tulis di situ 90%-nya? Belum, Bu. Nah, ya maksud saya begitu. Jadi itu yang menguatkan yang sebagai seriousness ya, sebagai serius. Kalau ada kejadian hipotensi tapi kejadiannya cuma 20-30%, saya kira itu bukan suatu hal yang seriousness ya. Jadi, tapi karena mencapai angka 90% itulah yang sehingga Anda
ada kesenjangan seperti itu sehingga seriusness ketajaman masalahnya di situ. Jadi ditambahkan ya Mas ya. Ya, latar belakang. Di latar belakang. Tuh. Terus Mas, dari 90% itu ada yang menderita hipotensi atau hipertensi atau tensinya normal? Kebanyakan sebelum dilakukan pembiusan tensinya normal, Bu. Tapi setelah dilakukan pembiusan biasanya 15 menit awal itu setelah dilakukan spinal dia mengalami hipotensi. Ya, ditulis di situ. Ya. Ya. Karena apa? Nanti harus dalam pengambilan sampel pun harus diperhatikan kalau memang orangnya sudah cenderung hipotensi, kemudian ada kondisi spinal itu kan tambah drop hipotensinya. Jadi harus nanti pada pengambilan pasiennya Anda ada kriterianya kalau dia itu normal. Ya. Ya. Nah, jadi dianukan di situ, ditambahkan tadi yang 90%, kemudian yang dari normal menjadi turun, jadi drop, ya kan? Itu ditambahkan ya Mas ya. Ya, baik. Nah, kemudian cairan yang digunakan apa untuk preloading? Di teori itu cairan yang paling bagus sebenarnya digunakannya itu kristaloid, koloid, Bu. Tapi karena penggunaannya itu harganya lumayan, jadi saya di sini mengambil cairan kristaloid. Disebutkan juga di situ. Ya, itu udah ada disebutkan, Bu, di definisi operasionalnya ada cairan kristaloid dan di latar belakangnya teorinya juga ada. Karena keterbatasan ekonomi ya, Iya, pembiayaan. pembiayaan. Tapi ada juga kalau pasiennya mampu, atau memang itu sudah jadi SOP di rumah sakit harus pakai cairan itu. Kebanyakan cairan kristaloid, Bu, ya. Salah satu karena ketersediaan barangnya lebih banyak dibandingkan koloid. Koloid hanya untuk indikasi pasien tertentu, biasanya untuk yang pendarahan seperti pasien placenta previa dan seksio dengan indikasi placenta previa. Jika pasien biasa-biasa saja, biasanya menggunakan kristaloid cukup. Ya, ini nanti dilihat ya Mas, beberapa kata itu kalimat masih agak salah ya. Iya, Bu, ya. Salah ketiknya, kayak berjalannya jadi belanjanya dan lain sebagainya. Nanti dilihat. Oke. Kemudian Mas, Ya, Bu. di sana sudah ada SOP kaitannya dengan preloading belum? Kebetulan belum, Bu. Nah, kebetulan belum. Jadi rencana Anda apa? Menghasilkan lembar observasi preloading cairan ini. Ya, jadi itu sebagai luarannya ya. Ya. Nah, jadi sebagai luarannya nanti hasil penelitian Anda. Ya. Oke, sekarang di tujuan. Anda ngambil judul ini, skripsi ini buat sendiri atau Anda orang lain? Buat sendiri, Bu. Buat sendiri. Ini di tujuan Anda jumlah. Ya. Ya. Di tujuan itu Anda bahasanya sudah bahasa hasil. Ya. Diketahuinya jumlah. Jadi seolah-olah ini kayak sudah penelitian. Oh, ya. Diketahuinya. Jadi bahasa hasil diketahui itu kalau sudah penelitian ya. Kalau masih mengetahui. Ya. Baik. Kemudian yang mau diteliti perlu nggak di tujuan khusus itu ada karakteristik pasien? Karakteristik pasien respondennya, Bu, ya. Perlu nggak? Perlu, Bu. Perlu. Kenapa kok nggak dimasukin? Perlu. Kenapa tidak dimasukin? Karena kalau menurut saya, Bu, kalau sebelum saya menulis tidak terpikirkan, Bu. Tapi kalau memang setelah
seminar ini bila perlu, mungkin saya akan memasukkan, Bu. Ya, yang saya tanyanya ke Anda kok, itu kira-kira perlu nggak? Nanti Anda menganalisis univariat, bivariat, diperlukan data karakteristik responden nggak? Perlu, Bu, Nah, berarti apa? dimasukkan. Dimasuk. Kalau karakteristik itu masuk ke mana? Univariat atau bivariat? Hmm? Masih ingat nggak pelajarannya kuliah? Apa yang dinamakan univariat dan bivariat? Lupa. Lupa. Ya. Ya, karakteristik itu masuk ke univariat. Nanti kalau yang variabel-variabelmu itu masuk bivariat. Ya, belajar lagi itu. Baik, Bu. Ya, itu tadi yang di tujuan khusus. Jadi yang pertama jumlah pemberian. Cairan bleeding jumlah, maksudnya volume ini ya? Iya. Jumlah apa? Jumlah apa volume? Kalau jumlah kan bisa 1, 2, 3, 4. Volume, ya, harusnya volume. Ya. Jumlah kan bisa pemberian botol pertama, kedua, ketiga, ya kan? Ya, Bu. Tapi kalau volume kan sudah spesifik, jadi nanti Anda akan memberikan 500 cc, 1000 cc, 1500 cc dalam kondisi kondisian. Ya. Ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian status dinamiknya ini yang Anda ukur apa aja? Tekanan darah, nadi, Cukup itu. dan respirasi rate sama saturasi O2, Bu. Tapi itu enggak tertulis tuh. Anda di situ tulisannya cuma tekanan darah sama jumlah cairan. Ya, jadi kalau namanya hemodinamik itu sebaiknya lengkap ya datanya. Jadi nanti dilihat saturasinya, dilihat juga pernafasannya dan sebagainya ya. Ya. Nah, jadi ditambahkan di situ nanti. Oke, tadi tujuan, manfaat, itu nanti dilihat. Nah, keaslian penelitian, Mas. Ada berapa yang jurnal yang terkait judul Anda? Yang saya tulis di proposal saya ini 2 penelitian. Cuma 2? Ya. Ini nasional apa internasional? Nasional. Nasional. Enggak ada yang internasional? Sebagai referensi saya belum ada, Bu. Itu cara penulisan keaslian penelitian juga masih ya. Ya, Bu. Kalau bisa ditambahin, Mas, jangan cuma 2. Oh, ya, baik, Bu. Anda dapatkan berapa jurnalnya? Sementara baru 2, Bu, yang mendekati menjadi referensi saya. Cari keyword-keywordnya itu ya nanti. Terus di antara 2 ini mana yang mendekati dengan persamaan dan perbedaan punyamu? Kedua penelitian ini mirip-mirip, Bu. Yang pertama ini yang punya Pramukti 2018 ini perbedaannya hanya beliau ini dia menguji respondennya hanya pada pasien anestesis spinal. Sementara saya spesifik yaitu pasien seksio seseria, Bu, dengan anestesis spinal. Kalau untuk yang Rahmawati ini dia pengukurannya sama juga, Bu. Tekanan darah intraoperatif. Kalau saya hemodinamik, jadi perbedaannya hanya di variabel terikatnya aja, Bu. Itu. Ya, sekarang jadi Anda itu di keaslian penelitian bedanya yang satu spinal umum, yang satunya spinal sesar ya. Halo. Iya, Bu. Ya. Sekarang masuk ke bab 2. Ya. Yang dimaksud hemodinamik apa, Mas?
suatu Jangan-jangan Anda nggak ngerti meneliti hemodinamik. Seperti yang saya tanyakan tadi, Anda kok hemodinamik cuma tekanan darah sama itu. Alasannya apa? hemodinamik adalah pemeriksaan aspek fisik sirkulasi darah, fungsi jantung, dan karakteristik fisiologis vaskular perifer. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mendeteksi, mengidentifikasi kelainan fisiologis secara dini dan memantau pengobatan yang diberikan guna mendapat informasi keseimbangan hemostatik tubuh. Ya, ini kan pasien maternitas ya Mas ya? Pasien apa Bu? Maaf. Pasien apa? Pasien sesar maternitas. Iya Bu. Ada spesifik khusus nggak hemodinamik pada pasien-pasien gravidarum seperti itu dibandingkan orang-orang yang lain? Ada Bu. Apa spesifiknya? Spesifiknya kenapa hemodinamik pada pasien dengan seksio cesarean ini sangat penting? Karena jika pasien itu nanti setelah pemeriksaan spinal itu melakukan terdapat terjadinya hipotensi, akan mempengaruhi ke Apgar skor bayi itu setelah lahir, Bu. Jadi bersambungan dengan si calon bayi tersebut lahir. Apgar skornya. Ya, selain itu, selain Apgar skornya, selain Apgar skornya belum tahu lagi. ya paling tidak di situ Anda harus tahu ya spesifik dari adanya gangguan hemodinamik pada pasien-pasiennya sesar itu berkaitan erat dengan janin yang ada di dalam, ya. Jadi denyut jantung dan sebagainya. Oke, Apgarnya. Ya. Oke, kemudian sekarang masuk ke bab 3. Ya, bab 3. Rencananya Anda menggunakan desain penelitian apa, Mas? Desain penelitiannya yaitu analitik korelatif metodenya. Pendekatannya cross seksional. Oke, maaf sebelum ke bab 3 saya tadi sudah tanyakan itu ya, kaitannya dengan kerangka teori dan kerangka konsep tuh. Apa perbedaan kerangka teori dan kerangka konsep? Kerangka teori itu adalah Yo, Anda nulis sendiri apa dituliskan? tulis Bu. Sendiri Bu, tapi artinya bikin sendiri tentunya ngerti lah saya tanya. Saya kan hanya menanyakan apa yang Anda tulis. Tulisan Anda. Ya baik Bu, pengertian dari kerangka teori adalah yang menerangkan variabel atau pokok-pokok masalah yang tergantung dalam penelitian. Kurang lebih seperti itu. Perangkat teori itu jadi beberapa teori yang ada di beberapa lalu itu Anda gabungkan jadi satu di sini, ya. Menurut si A, si B, si A, teori yang kaitannya dengan masalahmu itu digabungkan. Jadi itu teorinya siapa dan sebagainya. Ini Anda hanya pakai Hardianto kok. Hanya pakai punya Hardianto. Iya Bu. Sumbernya hanya pakai Hardianto. Hanya satu sumber. Anda melihat teori-teori yang lain. Sebaiknya kan namanya kerangka teori itu, Anda lihatlah beberapa teori yang berkaitan dengan dianukan jadi satu, dirumuskan jadi satu, ya. Jadi itu akan lebih mendukung teorinya.
Nah, sekarang kerangka konsep. Kalau kerangka konsep apa? Hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari Isi masing sana. Isinya apa di sana, Mas? isi kerangka konsep, yaitu variabel-variabel yang diteliti dan variabel yang mengganggunya, Bu. Variabel independen, variabel dependen, dan variabel pengganggu. Ya, apa sih variabel independen? Variabel independen itu adalah variabel bebas yang di mana di situ menjadi apa permasalahan utama yang ingin peneliti ketahui, Bu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tadi saya tanyakan ya, di variabel dependen, status hemodinamiknya yang Anda cek hanya tekanan darah dan Iya, nadi. tulisannya salah. Ini juga variabel pengganggunya masih salah, Bu. Tulisnya masih harusnya periode cairan interoperatifnya tidak masuk. Sebentar, variabel dependennya dulu. Iya, Bu. Belum masuk ke variabel pengganggu. Iya. Jadi Anda jadinya status hemodinamika yang mau dicek apa? Tekanan darah dan nadi saja, atau tadi yang seperti Anda katakan ada respirasi, ada saturasi, mau 2 aja atau 4? Mau 2 aja sih, Bu. Hah? 2 aja. Apa alasannya? Karena pertama dua unsur ini yang paling dekat, Bu, dengan perubahan status hemodinamik tadi, perubahan hemodinamik tadi, dan pengukurannya lebih gampang. Kaitannya dengan sirkulasi, kamu mestinya jawabannya. Ya. Yang paling anunya dengan kaitannya dengan sirkulasi. Nggak apa-apa, silakan mau yang Anda teliti 2 itu atau mau 4-4-nya ya tadi. Sekarang lihat variabel pengganggu. Faktor pencegah perubahan status hemodinamik, preloading cairan, preoperatif. Jadi SOP ini piye, Mas? Iya, ini salah penulisan, Bu. Harusnya yang preloading cairan preoperatif tidak dimasukkan, Bu. Salah. Ya, terus infiltrasi dengan vasokonstruksi. Ya, leg wrapping, pengaturan posisi. Jadi variabel pengganggu itu kurang tepat ini ya. Ya, Bu. Di anu lagi. Mestinya apa? Yang benar apa itu variabel pengganggu? Mestinya hanya yang infiltrasi yang nomor 2 sampai nomor 4 aja, Bu. Nomor 1-nya enggak ini. Ya, nanti diperbaiki ya, karena itu jadi apa? Ambivalen nanti. Hipotesis penelitiannya terdapat hubungan pemilihan cairan protein dengan Status hemodinamik. ini bahasa hasil atau bahasa proposal ini, Mas? Ini bahasa hasil, Bu, salah. Lah ya, nek kayak gini tuh ketok, nek Anda itu pakai skripsinya orang. Baik, Bu. Nggak usah ngapusi. Ya. Ya kan? Ya. Ya kita tahu keterbatasan Anda sebenarnya. Baik. Tapi tolong dicek halaman per halaman. Jangan bahasa proposal Anda pakainya bahasa hasil. Nanti jangan-jangan nanti ada hasilnya di sini. Belum proposal sudah ada hasil penelitian nih, Pi. Belum ada hasil penelitian. Ya. Dilihat lagi. Oke. Sekarang di bab 3. Ya. Anda metode yang digunakan pendekatan cross seksional cross ini ya. Apa ini maksudnya? Cross seksional adalah mengukur variabel satu dan variabel bebas dan variabel dekatnya sekaligus dalam waktu bersamaan. Terus populasinya? Populasi. Wah, Maaf, Bu, apa? tengah. Izin, Bu, maaf, tidak terdengar. Iya. Pasien yang mau diambil itu, Anda ambil sampel apa semua? Saya ambil sampel, Bu.
Berapa? Dengan data bulan Desember itu kan sebanyak 62 pasien dan untuk mengambil sampel itu dilakukan menggunakan rumus Rovin menjadi hasilnya itu 53,67 dan Desember tahun berapa itu, Mas? apa Bu, maaf? Tahun 2022. Ya ditulis. Ya di sini di atas sih udah tadi di latar belakang tapi di sini belum saya tulis ya. Ya kan beda. Nanti orang nano lagi, ya. Ya, Bu. Ditulis lagi. Kan Desember bisa tahun 2021, 2020. Ya, baik. Ya. Nah, maka jadi jelas. Anda mau ambil 62 pasien, terus rumusnya ini, ya. Ya. Kan untuk bila bias dan sebagainya enggak? Maaf, apa? Tidak terdengar lagi, Bu, maaf. Ini kan dari 54 itu, misalkan nanti ada yang gagal 4 apa 5, bagaimana? Dimasukkan ke dalam ini, Bu, apa namanya? Anda merencanakan 54, tapi ternyata pasiennya gagal 4 atau 5. Jadi apa yang perlu Anda persiapkan untuk menghadapi seperti itu? Punya responden cadangan, apa? Ada ya, oke, jadi ada cadangannya. Berapa cadangannya? Di sini belum ditulis, Ibu. Ya, ditulis. Baik. Menurut Ari Kunto, menurut siapa? Nur Salam. Berapa persen itu cadangannya? Teorinya, cadangannya belum ada, belum saya masukkan. Iya, belum ada, tapi Ibu tanya, kalau secara teori berapa persen? Belum tahu, Bu, saya. Belum tahu, ya. Minimal paling 10% ya. Oh, minimal 10%. Dari, ya. Sekarang melihat kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Inklusi itu apa? Eksklusi itu apa, Mas? Kriteria inklusi itu kriteria yang masuk untuk menjadi sampel penelitian saya, dan kriteria inklusi itu responden yang tidak masuk menjadi kriteria di penelitian saya, tidak menjadi responden saya. Ya, tidak sekedar kebalikan ya. Tidak sekedar kebalikan. Inklusinya pasien yang melakukan operasi seksogesi. Ini Anda batasi nggak, Mas? Dia operasi sesar yang pertama, kedua ya pasien yang multi gravida atau dan enggak dibatasi, semua sama. Sama, Bu. Sama. Dari segi umur juga sama. Sama, Bu. Nanti Anda mencari umurnya mau berapa? Umur operasi sesar yang pertama kali. Kalau misalkan dia operasi sesar yang kedua, ketiga, ada bedanya enggak. Kemudian dari segi umur, misalkan ada yang sesar umurnya 45 tahun dengan 20 tahun. Jadi Anda rencananya di kriteria inklusi ini Anda akan membatasi dari umur berapa sampai umur berapa enggak? Rencananya tidak ada sih, Bu. Kalau tidak ada gimana? Anda kata kalau tidak ada itu berarti modelnya bukan random sampling. Anda ambil semua itu pasien. Tapi kalau Anda random sampling berarti kan Anda harus ada pemilihan kriteria inklusi. Misalkan pasiennya dibatasi umur ini, terus operasi sesar yang pertama, kedua, atau ketiga itu. Jadi lebih spesifik itu ya. Ya, Bu. Kecuali kalau Anda mau ngambilnya total, ya itu nggak terlalu spesifik, nggak apa-apa. Dibenarkan lagi kriteria inklusinya. Baik, Bu.
Anda rencananya mau ambil datanya April Mei, saiki sudah akhir April. Gimana ini? Insya Allah, Bu. Insya Allah, ambil ya. Ya. Cukup punya sebulan? Cukup, insya Allah cukup, Bu. Ya, oke. Kemudian variabelnya tadi dilihat lagi ya. Nah, sekarang di definisi operasional, Mas. Ya, Bu. Definisi operasionalnya preloading, banyaknya bagian cairan preloading yang diberikan. Kemudian alat ukurnya lembah tanah itu hasil ukur. Nah ini kan benar tuh Anda pakainya volume, Volume, ya. Volume. ya kan? Nah, jadi enggak, kalau Anda pakai seperti ini volume, padahal di tujuan Anda jumlah. Kalau jumlah itu 1, 2, 3, 4, kalau mili seperti ini tuh volume. Jadi harus ada benang merahnya. Begitu ya. Ya. Cuma 2. Kenapa ambil skala ordinal, Mas? Karena dia bertingkat hasilnya nanti. Skala itu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang kedua, nominal kenapa? Karena di hasil akhirnya tidak menunjukkan apa-apa, hanya angka, Bu. Sebagai label aja. Ya, nanti definisi operasionalnya disamakan dengan tujuan ya, harus ada benang merah. Ini karena SOP Anda itu baru, ya lembaga observasi baru, perlu uji validitas dan reliabilitas. Perlu, Bu. Perlu. Rencananya bagaimana? Rencananya gimana uji validitas dan reliabilitasnya? Jangan sampai Anda mau melakukan tapi belum tahu, belum ngerti. Dengan menggunakan rumus ini, Bu. Teknik korelasi, Bu. Ya Anda piye mau apa? Mau apa? Mau Uji validitas piye? Anda udah punya gambaran belum? Jadi kalau namanya uji validitas, reliabilitas itu Anda bikin dulu formnya itu, kemudian diuji coba sebelum Anda melakukan penelitian. Ya, diuji coba bisa di luar rumah sakit Anda atau mau di rumah sakit Anda. Terus ada pakarnya juga yang di situ yang ngerjakan itu ya. Ya, Bu. Nah, di sini kan Anda menulis tuh analisa bivariat, analisa univariat. Nah, kalau di atas nggak ada karakteristik, Anda akan bingung. Ya, Bu. Makanya tadi di kriteria inklusi Anda bingung. Karena Anda karakteristiknya Anda belum tentukan. Pasien jelas kalau seksuaria itu wanita, ya. Sudah jelas. Nah, usia, pekerjaan, pendidikan itu juga kan jadi paling enggak usia, kemudian riwayat kehamilan atau riwayat pernah sesar itu juga harus masuk pada karakteristiknya. Ya. Nah, sekarang yang pertanyaan yang terakhir. Tolong ceritakan rencana Anda mau penelitian ini gimana dari awal sampai akhir. Tolong ceritakan rencana. Jadi saat pasien datang di ruang pre atau penerimaan kamar operasi, 10 menit sebelum dilakukan pembiusan itu di ruang pre operasi kita Persiapan dulu, apa yang perlu Anda lakukan? Persiapan. Lembar inform konsen, Bu, sama lembar persetujuan untuk menjadi responden pada pasien tersebut. Terus? Nah, setelah itu kita lakukan
anamnesia terhadap pasien tersebut, apakah inkompetensi, dan termasuk inkompetensi apakah responden tersebut bersedia menjadi responden. Ya, selama ini itu Anda akan melakukan sendiri apa dibantu orang lain? Untuk penelitian ini dibantu orang lain, Bu. Ya, berarti kalau dibantu orang lain perlu apa itu? Perlu dilakukan apa dulu? Biar orang yang nanti bantu Anda itu tahu persis keinginan Anda. Perlu apa dulu? Perlu dikumpulkan ya, persepsi ya. Persepsi, ya, Bu. Numeratornya, Anda mau ambil numeratornya berapa? 2 atau 3? Kriterianya apa? Iya kan? Iya, Bu. Kriterianya misalkan lulusan D3, pengalaman kerjanya apa, dan lain sebagainya, itu juga ada. Ya, itu masuk tahap persiapan ya, Mas ya. Jadi jangan sampai itu selain tadi uji validitas dan itu. Oke, setelah itu inform consent terus apa? Inform consent jika pasiennya bersedia, baru kita lakukan yang pertama itu 10 menit sebelum dilakukannya pembiusan, kita mulai melakukan reloading cairan, yang dimana dengan pengukurannya atau itunya 10 cc per kilogram berat badan. Nanti kita ketahui hasilnya, Bu. Lebih seperti definisi operasional, kurang dari 500 mili atau lebih dari 500 mili. Setelah dilakukan tersebut, pasien masuk ke dalam ruang operasi, dilakukan spinal anestesi, dimulailah kita observasi yang namanya hemodinamik tersebut. Yang diobservasi adalah tekanan darah dan nadi selama 15 menit awal setelah dimulainya spinal anestesi. Jadi dulu kan ya. Setelah itu? Setelah itu dapatkan hasil, kita lakukan pengentrian data, Bu. Dan dimasukkan ke SPSS ini, Bu. Ya. Codingan. Jadi intinya Anda harus persiapannya apa tadi ya, ethical clearance, ya kan, surat ke rumah sakit dan lain sebagainya, itu juga persiapan enumerator dan lain sebagainya. Ya, diperjelas di bab 3 itu. Ya. Oke, saya kira itu saja Bu Nunu, Bu Rosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya. Terima kasih Bu Rani, Bu Sabta Noamperani atas pertanyaan, masukan, kritikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Rosa. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Nunu. Oke, Mas Dimas, sudah banyak ya yang ditanyakan Bu Sabta dari depan sampai akhir. Ya, saya akan memperjelas lagi, ya, mengklarifikasi lagi. Ya, Anda akan meneliti hubungan antara preloading dengan hemodinamik, ya, pada pasien spinal. Yang saya tanyakan, Anda memilih spinal anestesi pada pasien SC. Apakah ada perbedaan secara klinis efek dari spinal anestesi pada pasien yang SC dengan non-SC, sama-sama menggunakan spinal anestesi? Ada, Bu. Apa? Yang pertama, bila pasien anestesi spinal dengan tidak operasinya bukan yaitu biasanya yang kita temui di sini
penurunan hemodinamiknya tidak sesignifikan pasien seksosesarian. Tidak signifikan ya. Jadi lebih cepat turunnya gitu ya hemodinamiknya. Atau gimana? Atau Seksosesarian lebih cepat. malah lebih baik ya? Yang seksosesarian lebih cepat. Lebih cepat dropnya untuk turun hemodinamiknya gitu. Ya, Bu. Oke. Kamu secara teori ukuran hemodinamik itu meliputi apa saja? Tekanan darah, nadi, respirasi rate, dan saturasi O2. Oke. Nanti dalam penelitian ini yang akan kamu ukur apa? Tekanan darah dan nadi saja, Bu. Kenapa? Karena tadi penjelasannya yang paling mendekati, paling tepat mengukur sirkulasi hemodinamik itu sendiri, Bu. Oh, apakah yang dua tadi, respiratory rate dan saturasi oksigen, tidak bisa diukur? Bisa diukur. Nah, kenapa nggak sekalian saja empat-empatnya? Sehingga itu menunjukkan kondisi hemodinamik. Yang pertama, kalau tekanan darah dan nadi itu kan untuk alat ukurnya itu kan lebih mudah, Bu. Bila kita alat pengukurannya, kalau saturasi O2 kan kita harus menggunakan oximetri itu, Bu. Iya, kenapa? Apakah oximetri itu bukan alat ukur yang valid untuk mengukur saturasi oksigen? Valid, Bu. Terus di Cibinong nggak ada oximetrinya? Ada, tapi terbatas, Bu. Oh, jadi tidak semua Ya, pasien yang operasi itu diperiksa saturasinya. untuk di ruang persiapan yang terbatas. Hanya di persiapan aja. Intranya tidak. Intranya ada semua. Kebetulan di setiap kamar operasi intranya ada semua. Oh, lah kenapa nggak diperiksa? Data itu nggak diambil. Karena menurut saya yang paling terlihat jelas itu Justru kalau diambil semua, nanti Anda akan bisa menganalisis. baik, Bu. Ya, oke. Terus preloading. Preloading itu dilakukan kapan? Sebelum dilakukannya pembiusan di ruang preoperasi. Nah, secara teori, berapa jumlah cairan yang harus diberikan selama berapa menit atau mungkin jam? Di teori yang saya tulis ini 10 cc per kilogram berat badan, 10 sampai 15 menit sebelum dilakukannya spinal anestesi. 10 cc per kilogram berat badan selama diberikan selama 15 menit. Bukan, waktunya sebelum, jadi cairan itu diberikan sebelum 15 sampai 30 menit sebelum dilakukannya spinal anestesi induksi maksudnya. Oke, sekarang kalau 10 cc per kilogram berat badan, berarti kalau seseorang ya dewasa kita ambil rata-rata 50 kilogram. Ya. Berarti kan 500 cc. Iya. Ya, ini diberikan dalam berapa lama untuk dikatakan preloading? Dalam berapa lama? Kurang lebih. Jadi 50 cc ini harus diberikan dalam waktu berapa lama untuk itu dikatakan preloading? Ya, kalau di latar belakang yang saya tulis di sini dilakukan 20 menit. Jadi tetesannya berapa itu? Loss ya? Apa, maaf, Bu? Kan memberikan cairan itu kan pakai tetesan ya, kan pakai infus. Iya. Ya. Kalau 50 cc dalam 20 menit. Iya, Bu. Itu berarti loss ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana dampaknya terhadap jantung? Bagaimana dampaknya terhadap jantung?
Kalau dia makanya ada dosis tersebut sih Bu, jadi harusnya baik-baik aja, kan ada teorinya di dalamnya. Justru itu kriteria eksklusimu harus ada, ya. Nah, pasien SC ya hamil, ada kan pasien-pasien itu yang mengalami gangguan jantung, sehingga untuk loading cairan yang kayak gini nggak bisa jantungnya. Ya, baik. Nah, itu tadi ya, sehingga ada pemilihan responden. Ya, Mas Dimas. Baik, Bu, berarti Iya, jangan semua pasien ini tanpa kamu lihat. Ya, kalau dia mampu untuk diberikan selama 20 menit itu. Ya. Ya, justru nanti malah memperberat, tidak memperbaiki kondisi, tapi justru malah memperberat. Baik. Ya, oke. Terus tadi cairan preloading yang bagus itu adalah yang koloid, ya. Tetapi Anda memilih yang kristaloid, gitu ya? Iya Bu. Karena Yang pertama tadi yang tersedia di program itu, ya. yang tersedia di program BPJS itu, gitu ya? Iya Bu. Ya. Nah, jenis kristaloid. Iya Bu. Nanti kan macam-macam tuh kristaloid. Ya. Ya. Di Rumah Sakit Cibinong itu ada berapa jenis cairan kristaloid yang digunakan untuk preloading? Ini ada 2 Bu, NaCl dan ringan. NaCl 0,9% dan ringan 8. Dan oke. Nah, itu nanti akan Anda catat enggak nanti? Apakah ada perbedaan dari jenis cairan itu? Tidak ada Bu. Tidak ada spesifik sampai pencatatan cairan apa. Nah, itu mestinya ada, sehingga di DO-mu itu di observasinya tidak hanya jumlahnya, tetapi jenis cairannya. Nah, ini mungkin nanti akan membedakan dari penelitian sebelumnya. Ya. Jadi tidak seperti jiplak plak seperti yang ditanyakan Bu Sabda tadi. Ya, Anda nanti akan menganalisis bagaimana kalau kristaloidnya NaCl, bagaimana kalau RL, kan dilihat di situ jumlahnya berapa, diberikan berapa lama. Nah, ini cairannya, tidak hanya jumlahnya saja. Ya. Iya Bu. Ya, nanti di DO-nya diperbaiki tuh. Kemudian tadi hemodinamiknya tidak hanya tekanan darah. Nah, tekanan darah nanti dihitung MAP ya. Iya. Ya, dihitung MAP-nya, jangan tekanan darahnya, tapi MAP-nya. Oke. Ya. Oke, saya akan tanya. Rencana Anda, ya, habis ujian proposal ini, kemudian sampai nanti menyelesaikan penelitian, coba apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama setelah menyelesaikan ujian ini melakukan revisi. Selanjutnya Bu, revisi setelah ujian. Yang kedua setelah revisi mengajukan ethical clearance Bu untuk izin dari rumah sakit juga. Setelah mendapat, mulailah saya melakukan penelitian Bu. Ya, urut-urutannya ya. Jadi kapan harus di proposalmu belum ada itu prosedur penelitiannya. Jadi harus dibuat tahap persiapannya apa, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan. Nah, itu harus rinci ya, termasuk kalau menggunakan asisten peneliti. Nah, itu bagaimana, harus ada penyamaan persepsi. Di situ nggak ada. Di punyamu nggak ada. Nanti harus ditambahkan itu. Oke. Karena saya juga menguji lagi di daftar pustaka. Ya, ada beberapa daftar pustaka.
Ini yang anestesi lokal di rongga mulut, prosedur dan problem dan solusinya. Apa ini hubungannya dengan penelitianmu? Yang anestesi lokal. Di rongga mulut, prosedur, problem dan solusinya. Nah, terus perawatan luka akut. Ini apa hubungannya? Drug and Society. Terus ada lagi keterampilan dasar keperawatan. Ini apa hubungannya? Apakah ini kamu gunakan? Ya, nanti dicek kembali. Ya, oke. Sama keaslian penelitian. Saya kira banyak tentang preloading dan hemodinamik. Ya, nanti tolong ditambahkan itu. Ya, kemudian penulisannya, perbedaan dan persamaannya ditulis secara detail. Ya, termasuk masukan saya tadi, sehingga itu adalah hal yang berbeda penelitian Anda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mirip. Oke, saya kira itu Bu Nunu, Bu Sapta, karena saya sudah ditunggu di ruang sebelah, nilai sudah saya isi di ini, nanti saya izin live dulu karena udah ditunggu. Matur nuwun. Itu jam semuanya. Iya. Terima kasih Bu Rosa. Selamat menguji di kelas Ruang sebelah. selanjutnya. Bu, kalian nanti jam 10 itu yang siapa Marialis itu jadi dengan Bu Rosa? Ya enggak toh, enggak ngomong kok. Lah, bocah ini ngoyak-ngoyak aku terus. Enggak ngomong kok. Jadi ini Pak Catur sudah oke gitu. Aku mau WA Bu Rosa sesuk ya ketemu langsung. Lo enggak ngomong. Saya jam 10 udah mau pergi nih, enggak jadi pergi. Harus tak jawab Bu Rosa OTW perjalanan Jawa Timur. Oh iya. Oke, selamat jalan Bu Rosa. Ya, ya, makasih. Terima kasih Bu Rosa. Bu Sapta, terima kasih. Kembali ke siapa nih, Dimas? Ya, Dimas. Saya cuma mau mempertegas. Kamu tuh nanti makin bingung apa enggak? Ya, variabel bebasmu ada preloading dengan variabel terikat hemodinamik. Ya. Nah, tadi masukannya Bu Rani, tidak sekedar volume cairan preloading yang digunakan, tetapi juga jenis cairannya. Ya. Nah, coba lihat satu persatu kita ulik di definisi operasional. Di definisi operasional dari yang tadi cairan preloading, ya. Ini nanti akan terkategori variabel preloading ini dengan skala ordinal, gitu ya? Iya, Bu. Ordinal. Apa yang menjadi kategori tingkatan ordinal pada tingkatan data, skala data pada preloading ini? Anda punya nanti kurang dari 500 ml dan jenis cairan apa? Ya toh? Lalu ada lebih atau sama dengan dari 500 ml itu ml-nya huruf kecil, itu bukan M besar ya, dan jenis cairan apa. Nah, itu jadi skala datanya gimana? Saya minta penjelasan Anda. Alhamdulillah. Datanya jadi jumlah cairan yang kita berikan pada pasien tersebut berapa, jika hasilnya di bawah menjadi 1 dan yang hasilnya lebih dari 500 menjadi 2. Begitu, Bu. Jadi 2 toh? Iya. Nah, ordinalnya itu ada di mana? Bertingkatnya, Bu. Hah? Iya, iya. Mana ordinalnya?
betul ini kalau hasil ukur variabel preloadingnya dengan volume cairan kurang dari 500 dan lebih atau sama dengan 500, ini kan jelas 2 nih. Iya. Itu ordinal. Bertingkat. Iya. Bertingkat itu kan ringan, sedang, berat, terus apa? Rendah, sedang, tinggi misalnya. Harus berarti hasil ukurnya diganti menjadi kurang dari 500 sama dengan 500 dan lebih 500 ya, Bu. Baru bertingkat ya. Itu harus punya cut off point, punya dasar. Kurang dari 500 sama dengan 500. Apa iya ada pemberian persis 500? Iya, iya. Nanti malah jangan-jangan kamu nggak dapat data itu di lapangan, kamu mau analisis pakai apa yang mau dianalisis. Ya. Itu satu ya, pertanyaan saya, peringatan buat Anda bahwa Anda belum paham tentang penggunaan skala data yang interval, nominal, ordinal, sama satu lagi rasio. Ya, ketepatan penggunaannya Anda perlu belajar itu. Kemudian setelah tadi ada masukan dari Bu Rani dan Bu Rosa tentang tidak hanya sekedar volume cairan preloading, tetapi juga Anda menelaah jenis cairan yang digunakan. Ya. Nah, ini kan kita harus kembali lagi nih bicara skala data. Bagaimana Anda mengelompokkan data yang Anda gunakan ya untuk variabel preloading dengan unsur-unsur volume cairan dan jenis cairan. Iya, Bu. Ya kan? Ya, Nah, ini PR besarmu. Kamu jawabnya gimana nih besok? untuk mengelompokkannya dulu. Jenis cairan. Kalau saya di sini ingin penelitiannya menggunakan cairan kristaloce itu finger laktat aja, Bu. Seperti Oke, ini satu hal lagi yang menjadi pertanyaan besar saya. Anda itu penelitiannya kan adalah penelitian cross-seksional, bukan penelitian eksperimen. Ya. Nah, pada penelitian cross-seksional ini kan observasi. Anda hanya akan memotret, tidak menentukan jenis-jenis cairan yang akan digunakan misalnya, atau volume cairan yang akan diberikan. Ini ada terkait lagi tadi dengan kondisi pasien pada kriteria inklusi dan eksklusi. Kalau pasiennya punya permasalahan fungsi jantung, apa iya pemberiannya akan tentunya kan ada pembatasan cairan, ada pertimbangan tertentu gitu ya. Jadi untuk rancangan intervensi Anda kan cross-seksional. Artinya Anda sebagai peneliti tidak punya kewenangan untuk menentukan jenis cairan apalagi volume cairan. Ya, tidak punya kewenangan untuk menentukan jenis cairan yang digunakan, kemudian lagi volume cairan yang akan diberikan dalam preloading sebelum itu harus dipahami betul, karena kalau Anda tidak paham, maka Anda akan keluar dari metodologi, ketepatan metodologi yang Anda gunakan, desain penelitian yang Anda gunakan. Untuk itu solusinya bagaimana? Apa yang akan Anda pertegas ya supaya tidak salah jalur pada saat besok penelitian?
di preloading cairannya ini Bu ya, masuknya jadi intervensi Bu ya. Preloading bukan bentuk intervensi Anda. Jadi Anda memotret di Rumah Sakit Cibinong tuh makainya, ya. Cross sectional itu kan ambil datanya 1 kali saat, ya kan? Bersamaan dengan tadi yang data hemodinamik. Nah, jadi Anda motret, oh pasien yang sudah memenuhi kriteria inklusi, pasien 1, dia itu preloadingnya dapat berapa volume, dia dapat jenis preloading apa saja cairannya, ya. Kemudian responden 2, 3 dan seterusnya itu dia dapat preloading cairan apa, jumlahnya berapa. Itu Anda tidak berhak untuk menentukan ataupun memilih yang namanya 500 saja. Oh, ini pakainya 500 saja. Enggak, itu bukan kewenangan Anda. Paham? Paham. Paham. Oke, selanjutnya masuk dengan apa namanya? Hemodinamik. Kondisinya sama. Hemodinamik ini nanti kan Anda ukur pasca operasi. Ya kan? Sebelum saya lupa nih, kalau Anda bikin definisi operasional, itu Anda juga nggak pakai teori, cantuman tidak mencantumkan sumber teori, sumber pustakanya. Tetapi memang betul sumber pustaka itu Anda gunakan sebagai dasar untuk menetapkan definisi operasional. Harus matching dengan teori-teori yang ada. Tetapi sudah tidak dicantumkan lagi. Nah, hemodinamik variabel definisi operasional itu adalah sebuah definisi variabel yang Anda gunakan, Anda tetapkan dalam penelitian Anda. Hemodinamik nanti ini akan terkategori dalam ada nominal ya. Ada perubahan hemodinamik, tidak ada perubahan hemodinamik. Nah, ini harus kuat. Kalau Anda katakan harus jelas, Anda katakan ada perubahan hemodinamik itu jika apa? Oh, min arterial pressure-nya itu kurang dari 70. Ya. Itu dikatakan ada perubahan hemodinamik. Oh, tekanan darahnya itu kurang dari 90 sampai 60, 90/60. Terus apa lagi? Tadi yang disampaikan Bu Rosa, saturasi oksigen. Ya, saturasi oksigennya berapa? Oh, dikatakan kalau ada perubahan hemodinamik itu jika saturasi oksigennya di bawah 94. Berarti kalau di atas 94 ini tidak ada perubahan hemodinamik. Jadi definisi-definisi operasional seperti ini yang harus ada, harus dicantumkan. Ya, sehingga nanti peneliti ketika masuk ke ranah pengambilan data, analisis, itu sudah tidak kebingungan dan tidak keluar dari jalur. Jadi proposal ini adalah istilahnya tuh kayak acuan yang Anda akan pakai pada saat pelaksanaan penelitian. Itu musiknya siapa itu? Di-unmute dulu nih siapa yang punya suara berisik itu? Halo? Ya. Oke. Ini definisi operasional yang Anda mau susun tersebut, yang sudah Anda susun tersebut, itu juga tidak bisa lepas dari apa namanya kriteria inklusi Anda. Ya. Oke, sekarang saya mempertajam aja yang sudah disampaikan Bu Rani, Bu Reka tadi
kriteria inklusi dan eksklusi. Yang perlu saya sampaikan ke Anda bahwa kriteria eksklusi itu bukan kebalikan dari kriteria inklusi. Jadi kriteria eksklusi Anda pasien dengan general anestesi itu kan kebalikan dari kriteria inklusi menggunakan spinal anestesi, ya kan? Jadi kalau eksklusinya general anestesi tidak cocok, buang. Baik, Bu. Jadi kriteria inklusi itu apa sih? Yang tidak masuk dalam kategori responden kita, Bu. Tidak sekedar itu, kriteria eksklusi itu adalah suatu kondisi-kondisi yang itu akan mengacaukan variabel, mengacaukan data-data variabel yang Anda ambil nanti, dan nanti itu mengacaukan hubungan. Anda melihat kan hubungan antara preloading dengan hemodinamik, kondisi hemodinamik. Kalau ada faktor-faktor yang mengacaukan hubungan antara preloading dengan hemodinamik, maka ini kita perlu tetapkan kriteria eksklusi. Misalnya tadi yang Bu Rosa katakan bahwa untuk pasien jantung, pasien gangguan fungsi jantung itu kan jelas cairan yang digunakan itu dibatasi. Ya. Nah, ini adalah satu kondisi yang harus di-exclude, harus dikeluarkan. Pasien SC dengan kondisi gangguan fungsi jantung, misalnya, itu di-eksklusi. Ya, saya punya catatan khusus ini tadi tentang kriteria inklusi nomor 4, pasien yang mengalami perubahan hemodinamik. Kalau Anda jadikan ini sebagai kriteria inklusi, terus apa yang akan Anda analisis? Ya, ini salah penulisan, Bu. Jadi apa dong harusnya? Ya, salah. Saya ngerti maksudnya, ya, Bu. Ini salah, Bu. Di sini bukan sekedar salah-salahan aja, tapi pemahamanmu itu loh. Ya, Bu. Nanti tidak malah bingung. Ya, Iya. Oke. Coba tinjau berbagai pustaka hemodinamik. Ya, jadi pesan sponsornya adalah Anda sudah belajar tadi tuh hemodinamik itu ada apa kategorinya, yang komponen-komponen yang harus dipertimbangkan dalam menentukan hemodinamik. Ya. Itu Anda gunakan untuk merumuskan variabel atau definisi operasional. Ya. Jadi saya bisa bisa tegaskan, bisa tangkap, Anda punya tinjauan pustaka, telaah pustaka yang lumayan lengkap, tetapi itu nggak matching dengan apa yang akan Anda kerjakan ya dalam penelitian ini. Nah, dengan tadi yang sudah saya sampaikan, Bu Rota sampaikan, Bu Rani sampaikan, tolong saya dikasih perjelasan tentang jadi kerangka konsep yang Anda tetapkan. Ada variabel bebas, variabel tarikat, kemudian ada variabel pengganggu. Nah, variabel pengganggu Anda di sini apa? Pengaruh saya harusnya yang ditulis hanya infiltrasi dengan vasokonstriksi, leg wrapping, dan pengaturan posisi tubuh yang preloading cairan preoperatif itu tidak menjadi variabel pengganggu itu salah penulisan. Bagaimana nanti kamu menentukan bahwa ini ada infiltrasi dengan vasokonstriksi, ada preloading cairan preoperatif. Apa ini? Kok ada preloading cairan preoperatif? Kalau penulisan di variabel pengganggu ini salah penulisan. Kan preloadingnya yang akan kamu teliti, kenapa itu menjadi variabel pengganggu?
Itu makanya saya salah penulisnya, Bu, harusnya itu tidak ditulis. Infiltrasi dengan fase konstriksi itu apa? Gimana ngukurnya? Penggunaan obat vasopresor tadi. Ya kalau gitu diperjelas saja. Jadi variabel pengganggunya nanti pada saat Anda ambil data kedua variabel ini, Anda juga harus cek ya Iya, iya. obat vasopresor apa yang digunakan. Oh, kalau memang vasopresor itu mengganggu jalannya penelitian sehingga saya menetapkan kriteria inklusinya Ya. adalah yang tidak menggunakan obat vasopresor. Karena leg waving itu menjadi variabel pengganggu, sehingga apa yang menggunakan leg waving itu saya eksklusi. Ya, ya. Dan satu lagi, apa yang Anda tetapkan dalam variabel pengganggu ini harus ada uraiannya di tinjauan pustaka, dan ini semua nggak ada, tiba-tiba muncul. Infiltrasi vasokonstriksi itu tiba-tiba muncul di kerangka kontaknya, ya itu nanti ditambahkan. Oke, baik, kita langsung saja ke Bu Tani sebagai Bu Sabta Noamparani sebagai Ketua Penguji. Monggo untuk eksekusinya Ibu, waktu sepenuhnya saya serahkan. Halo, nggih. Gimana Bu Nunu? Ya, kita langsung saja dengan eksekusinya Bu Rani. Monggo Ibu sebagai Ketua Penguji ya untuk eksekusi Ya. ujian sidang hari ini. Makasih Bu Nunu. Ya, perlu saya sampaikan tadi yang kaitannya dengan jenis cairan tadi usulan dari Bu Rosa ya, bukan saya ya. Saya hanya bukan menekankannya volume. Ya, Jadi kalau yang jenis tadi usulan dari Bu Rosa. Kemudian untuk yang Mas Dimas ada beberapa hal. Anda boleh melihat punya skripsi sebelumnya dan sebagainya, tapi tolong jangan 100% Anda adopt di situ. baik. Ya, tuh. Ada hal yang berbeda. Perbedaannya apa? Itu yang perlu Anda munculkan. Jadi kemudian harus diteliti lembar per lembar, jangan sampai bahasa hasil sama bahasa proposal Anda campur aduk jadi satu di situ. Ya, itu. Nggak apa-apa belajar punya orang lain nggak apa-apa, jangan dianggap 100% seperti itu. Apalagi nanti ada uji Turnitin ya, nanti setelah hasil itu nggak boleh lebih dari 20%. Itu harus diantisipasi dari sekarang dari ujian proposal. Ya, jadi saya kira itu aja Bu Nunil. Kalau dia sanggup merevisi dalam waktu 5 hari kerja, habis lebaran kan Ya, Bu. jadi Anda sanggup tanggal 26 Sanggup, Bu. sudah revisi belum? Sudah, saya sanggup, Bu. Ya, sanggupnya betul-betul ya, karena ada itu janji seminggu ternyata 2 bulan baru muncul. Sekarang mau minta tanda tangan ya saya nggak mau. Ya, jadi lulusan Anda tergantung dari Anda. Kalau mau konsekuen ya kita tinggal mengukir nilai itu dari Anda. Ya, saya kira itu saja. Bisa dilanjut, mudah-mudahan semuanya lancar ya, terus aktif komunikasi dengan pembimbing. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rani. Dimas, Ya, tadi Bu. sudah didengar eksekusinya, jadi perbaikannya tetap ditunggu. Dan tidak memperpanjang waktu lagi, saya langsung akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Oh, ini audiensnya makin nambah ya, 15. Ya, Bu. Ekor-ekor ya. Ini soalnya ujian proposal itu menjadi ajang media pembelajaran juga ya untuk yang lainnya. Jadi jangan karena ini bukan urusannya dengan saya terus enggak gitu. Tapi kalau Anda mau nambah wacana itu bisa diikuti. Nah, ya. Jadi Setuju, Bu. selamat belajar semuanya. Saya akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani.
Sama-sama, salam buat Alesa, Mbak Ica. Oh iya, salam buat Mbak Nisa, Oke. Alesa, terima kasih. Iya, aku sambil ngomong. Oh iya. Lupa. Oke. Oke, terima kasih.